Yang kerok sesungguhnya di negara kita ini Joko Widodo. Dia sudah merusak semuanya, memerintahkan, membangun IKN, rugi nggak karu-karuan. Baik-baik Indosat bohong, SMK bohong. Lalu semua kampanye-kampanyenya itu, janji kampanye bohong, nggak ada yang realisasi. Apa yang paling penting yang Prof. Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Seperti sekarang kita ini, nggak bisa Anda terus, nih rakyat akan bergerak. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 itu ketika sudah gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh jadi termasuk Prof. Mahfud di lobi nih? Oh iya. Oke, siapa yang melobi? Oh nantilah. Iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah. Menerima demokrasi yang begitu aja. Jumpa lagi di sini. Di sini ada pembahasan dan diskusi yang sangat menarik tentunya dan mengagetkan kita semua. Prof. Mahfud MD ini dulu adalah orang yang selalu membela Jokowi, akan tapi kali ini Prof. Mahfud MD membahas tuntas tentang rusaknya 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi atau mantan Presiden Joko Widodo. Mari kita simak. Saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 itu ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Waktu udah datang ke saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh jadi termasuk Prof. Mahfud di lobi nih? Oh iya. Oke, siapa yang melobi? Oh nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Oh, buku putih ya, Prof? Ya buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada, orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari, nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50%, setuju udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling gitu. tertinggi ya. Nah sejak itu Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Jadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan yang nggak bisa. Lupa Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri, iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi, gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalah, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, tidak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko. Kenapa di majelis? Saya tidak di waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Oh, iya dong. Saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah, tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Ya, mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan
Saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu, sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Oke, Prof Mahfud, apa yang paling urgent yang Prof Mahfud mau sampaikan ini berkaitan dengan pengalaman buruk kita, ya, menerima demokrasi yang begitu hancur di era rejim Jokowi. Apa yang paling penting yang Prof Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Gini, kalau konstitusi tidak ditaati dan ditukangi, itu akibatnya hanya dua. Satu, akan muncul kekuasaan sewenang-wenang, atau anarki di bawah yang menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang. Itu hanya dua pilihannya. Oleh sebab itu, mari jaga demokrasi ini dengan penegakan hukum agar negara ini jalan. Kalau enggak, Anda main-main bisa digergaji dari bawah, bisa berbahaya dari atas. Iya kan? Perancis dulu kan main-main dengan demokrasi terlalu bebas, konstitusinya dimainkan, terus apa yang muncul? Napoleon, kekuasaan totaliter. Tapi sebelum itu kekuasaan totaliter karena main-main juga dibongkar oleh rakyat dengan revolusi 1789, ya kan? Jadi sudah mari belajar pada sejarah di masa lalu dan masa kini di berbagai dunia. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, demokrasi ditelikung dengan permainan formalisme hukum, itu ya akan seperti sekarang. Kehancuran ya? Iya, seperti sekarang kita ini. Nggak bisa Anda terus nerikungi, rakyat akan bergerak. Atau kalau rakyat tidak mampu bergerak, itu akan muncul totalitarisme yang sangat berbahaya yang pada saatnya juga akan menggerakkan rakyat. Mantan Wakapolri Komjen Ugroseno juga memberikan statement-statement yang tentunya ini sangat menarik ya. Ternyata yang merusak lembaga kepolisian itu adalah Jokowi sendiri. Ternyata Jokowi lah yang merusak lembaga polisi di Indonesia. Sebetulnya yang merusak polisi ini siapa sih? Yang merusak polisi ya menurut saya ya Pak Jokowi tadi. Presiden merasa jadi presiden, ya baru 3 bulan atau 4 bulan tuh, November sampai Januari ya 3 bulan. Langsung memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman. Nggak bisa itu. Kapolri itu dipilih oleh Dewan Kebijakan pangkat tertinggi di Polri, DPP Polri. Presiden kan, tolong carikan masih kurang lebih 2 tahun. Cari, ketemu Pak Sutarman. Oh ini Quran saya yang masuk duluan, ini mampu saya kok nggak bisa. Justru ada yang ngomong gitu langsung kita kasih kartu merah. Jadi usaha terbaik itu harus setelah terpilih menjadi Kapolri, bisa calonnya 2 atau 3. Nah itu serahkan presiden. Nah di situ hak prerogatif presiden dipilih, karena dia juga DPR prosesannya seperti jangan sebelum dipilih oleh Polri udah presiden. Saya maunya Kapolri ini, nggak boleh. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan Wakapolri yang menyebut bahwa setelah Jokowi naik menjadi presiden, dengan arogannya mengganti Kapolri pada saat itu, padahal tidak sesuai etika di dalam pemilihan Kapolri. Etika pemilihan dalam Kapolri ini peraturannya kayak gini. Sebelum presiden memilih Kapolri, sebelumnya ada seleksi dari Dewan Kebijakan pangkat tertinggi Polri. Ketika sudah dipilih, misalkan ada 3 calon Kapolri, di sanalah hak prerogatif presiden digunakan. Tapi, ketika Jokowi menjadi presiden, hanya dalam waktu 3 bulan, dia menyalahi aturan itu. Dengan cara memilih langsung Kapolri tanpa ada seleksi dari Dewan Kebijakan Polri. Kalau seperti itu cara mainnya, kemungkinan untuk melakukan nepotisme sangat besar. Karena presiden langsung menunjuk orang untuk menjadi Kapolri tanpa tahu track recordnya seperti apa. Kalau menurut kalian gimana? Jadi begitulah ceritanya dan apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD dan Komjen Ugroseno tadi tentunya membuat kita yang tentunya tidak pernah mengerti atau tidak pernah tahu kabar-kabar kebenarannya itu bagaimana. Jadi kita ini bisa tercerahkan oleh paparan-paparan atau apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD dan Komjen Ugroseno. Ini sangat menarik sekali ya, tentunya akan menyadarkan kita semua entah itu benar atau tidaknya. Akan tetapi sangat tidak mungkin sekali jika beliau-beliau ini adalah orang yang intelektualnya tinggi, orang mengerti tentang hukum, akan tetapi berbicara tidak sesuai dengan data. Tentunya beliau-beliau ini adalah para senior-senior dan orang yang pernah menduduki jabatan strategis, jabatan-jabatan penting di negeri kita ini. Paling tidak mereka ini orang yang mengerti tentang hukum dan orang mengerti tentang tata cara bernegara itu bagaimana. Sehingga mereka ini berstatement tentunya juga menggunakan data dan sangat persis tahu ya data-data tersebut. Tentunya mereka ini berbicara tentang hukum, berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang konstitusi. Mereka ini, beliau-beliau ini juga orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya dan tidak mungkin sekali beliau-beliau ini membicarakan atau berstatement
tapi dengan tidak ada landasan yang sangat jelas. Tentunya jika kita berbicara tentang hukum, rusaknya hukum di saat era Jokowi menjabat, terutama dalam periode-periode kedua dan akhir-akhir periode Jokowi menjabat ya di periode kedua, kita bisa melihat hukum di negeri kita ini sangat memprihatinkan ya. Banyak sekali kasus-kasus hukum ya, tentunya juga kalau kita bicara tentang rusaknya hukum di negeri ini, padahal jika kita melihat bukti ya, ini sangat nyata ya. Banyak sekali oknum-oknum penegak hukum, justru mereka ini memanfaatkan dan menggunakan jabatannya disalahgunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi, untuk alat untuk menguntungkan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka ini, para oknum-oknum ini banyak sekali. Hakim juga, kita kalau kita bisa menonton video-videonya, dan mungkin kawan-kawan semua yang pernah menonton videonya secara lengkap dan pernah melihat ya tertangkapnya ya hakim yang melakukan sebuah korupsi, melakukan sebuah konspirasi besar, ya melakukan sebuah gratifikasi. Ini banyak sekali hakim-hakim kemarin ya, dan banyak sekali penegak-penegak hukum yang tentunya kita bisa melihat dari lembaga kepolisian pun, dari institusi Polri pun ada oknum-oknumnya yang bermain di situ saat era-era Jokowi menjabat ya. Seperti kita bisa lihat, yaitu ya banyak sekali yang terjaring narkoba di saat tersebut ya, para anggota kepolisian. Ini ada oknum-oknumnya, bukan oknum lagi bahkan ya, seorang jenderal ya yang di situ Kapolda pangkatnya, di situ juga terjaring dan terjerat dengan narkoba. Dari situlah rusaknya di kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun itu bukan hanya masalah hukum saja ya. Jika kita berbicara masalah hukum, ini banyak sekali ya, masyarakat yang ingin mendapatkan sebuah keadilan pun sangat susah sekali untuk mendapatkan sebuah keadilan, karena jika kita melihat kasus Vina Cirebon pun ya, kita melihat fakta-fakta persidangan di situ ya sangat miris sekali. Itu pun Presiden Jokowi pun tidak ada membahas sedikit pun, bahkan ya akhirnya mereka juga tetap di penjara seumur hidup. Hingga saat ini juga belum ada titik temu dan tidak ada kelanjutannya lagi bagaimana sebenarnya kasus tersebut. Dan jika kita berbicara dengan demokrasi, demokrasi ini benar-benar runtuh ya. Pembungkaman di mana-mana ya, saat orang atau masyarakat mengkritisi pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah itu pun banyak sekali dibungkam oleh orang-orang yang berkuasa atau dibungkam oleh penguasa, ditakut-takuti, dikriminalisasi, dan akhirnya mereka, orang atau masyarakat yang ingin menyampaikan sebuah aspirasi pun akhirnya ketakutan. Dan jika kita berbicara tentang konstitusi pun, kita bisa melihat konstitusi seperti apa. Bahkan undang-undang konstitusi pun dirubah oleh Presiden Jokowi sendiri. Ya, di saat Gibran itu seharusnya belum layak dan belum cukup umur untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden pun, di saat itu pun seharusnya tidak bisa, akan tetapi dirubah undang-undangnya. Dan selain itu, jika kita membahas tentang dinasti politiknya, kita bisa tahu dan tentunya masyarakat bisa melihat dinasti politik Jokowi ini sangat kuat sekali dan sangat kental sekali, dari pamannya, dari anaknya, bahkan sampai ke menantunya pun itu pun terjadi dinasti politik. Dan apakah saat ini juga Jokowi ini melakukan safari politik ke sana kemari, ke berbagai wilayah, ke berbagai kota, berbagai daerah untuk memuluskan Gibran sebagai calon presiden di situ? Nah, itu mungkin ada juga di situ ya, karena ini adalah politik ya. Politik itu kita kan juga bisa melihat bagaimana cara berkiprahnya Jokowi saat ini. Dan tentunya dari sini kita masyarakat masih bisa melihat bagaimana rakusnya Jokowi ini masih ingin terus berkuasa. Jika Jokowi ini tidak berkuasa, paling tidak anaknya. Jika anaknya berkuasa menjadi presiden, tentunya Jokowi juga akan menjadi orang yang sangat kuat di negeri ini ya, karena dinasti politiknya kuat dan akhirnya turun-temurun akhirnya ke anaknya, yaitu Gibran. Dan ini pun terjadi dan tidak bisa dipungkiri lagi ya kawan-kawan.
Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.